kita lanjutkan kembali. Untuk halaman 96 ini saya harus kembali ke halaman 94 karena di sini membahas tentang mikroskop elektron ya. Tadi di depan dijelaskan bahwa mikroskop elektron ini punya dua jenis atau 3 jenis ya. Ada SEM, ada TEM, dan ada cryo elektron mikroskop di sini ya. Nah, untuk yang pertama yang scanning elektron mikroskop, di sini khususnya digunakan untuk mempelajari detail topografi dari sebuah spesimen ya. Gambar 6.3 yang tadi saya jelaskan di halaman 95 itu gambarnya seperti itu. Dan berkas elektron ini akan men-scan bagian permukaan dari sampel, biasanya dilapisi dengan sebuah lapisan film emas ya, berlapisan film emas tuh. Dan ini berkas elektron ini akan memperkuat, masuk ke halaman 6 di sini, elektron pada bagian permukaan. Jadi meningkatkan elektron pada bagian permukaan. Itu yang pertama, yang primernya. Dan yang sekundernya, elektron ini akan dideteksi oleh sebuah alat yang akan diterjemahkan pola-polanya pola elektron ke dalam sebuah sinyal-sinyal elektron dan akan dikirimkan ke dalam video screen ya. Nah, hasilnya adalah sebuah gambar tentang permukaan spesimen yang tampak secara 3 dimensi. Itu nampak di sini tadi seperti ini. Ini dari 3 buah ini ya, 3 buah elektron mikrograf digabungkan di sini ya. Nah, sementara transmisi elektron mikroskop ini sering digunakan untuk mempelajari struktur internal dari sel di sini ya, yang berbeda dengan yang tadi di SEM ya. Nah, tujuannya dari berkas elektron ini akan melewati lapisan tipis dari spesimen, sama halnya dengan mikroskop cahaya yang ketika cahaya masuk atau melewati spesimen ya. Nah, kalau pada mikroskop elektron ini adalah berkas elektron yang akan melewati spesimen ya. Nah, untuk TEM ini, spesimen telah diwarnai dengan atom metal berat ya, yang akan menempel pada bagian-bagian atau pada struktur sel tertentu si logamnya itu. Dan ini akan meningkatkan densitas elektron, padatan elektron pada beberapa bagian lebih dibanding yang lainnya. Nah, elektron ini akan melewati spesimen dan terpencar membuat bagian lebih padat dan sedikit yang ditransmisikan ya sini. Hasil gambar didisplay dalam pola-pola elektron yang ditransmisikan ya. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, kalau dalam mikroskop cahaya, lensa adalah digunakan untuk melewatkan cahaya. Tapi kalau pada SEM dan TEM ini sebagai fungsi lensanya adalah elektromagnet yang akan meneruskan jalur elektron ke dalam spesimen sehingga bisa menghasilkan gambar yang fokus di monitor yang sudah disiapkan ya. Mikroskop elektron ini telah banyak menghasilkan atau menunjukkan struktur subselular ya. Dan hal ini yang tidak mungkin dilakukan oleh mikroskop cahaya. Tetapi mikroskop cahaya memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh mikroskop elektron, yaitu mikroskop cahaya itu mampu mempelajari sel-sel hidup ya. Dan kekurangan dari mikroskop elektron ini adalah metode yang digunakan biasanya untuk menyiapkan spesimen yang sudah mati dan dapat mampu menunjukkan artefak serta ciri-ciri struktural yang dilihat dalam mikrograf yang tidak bisa muncul pada sel-sel hidup ya. Nah, pada beberapa dekade yang lalu mikroskop cahaya ini telah direvitalisasi tekniknya, seperti tadi di halaman 64 ya, 65 kita telah bahas mengenai hasil-hasil mikroskop cahaya dengan pengembangan teknik-teknik, misalkan dengan menggunakan labeling molekul secara individual, fluoresen, atau dengan menggunakan
konvokal dan deconvolution dengan menggunakan software di sini, sehingga akan menghasilkan gambar-gambar yang lebih tajam dan tampak 3 dimensi jaringannya itu. Nah, tadi sudah kita bahas di atas ya, di halaman 95. Nah, teknik labeling dan ini dikembangkan saat ini yang sedang berkembang adalah super resolution microscopy. Tadi saya sudah jelaskan juga di atas bagaimana teknik ini mampu meningkatkan resolusi dengan ukuran di bawah nano ya, di bawah mikrometer. Dan ini memecah hambatan resolusi untuk pada struktur subseluler ya, yang kecil ukurannya antara 10 sampai 20 nanometer. Tadi sudah kita bahas di tabel gambar itu ya. Nah, saat ini pengembangan tipe elektron Microsoft Electron yang disebut dengan cryo-electron Microsoft, tadi kita juga udah bahas. Ini memberikan gambaran sebuah spesimen yang disiapkan dalam temperatur yang sangat rendah ya. Tadi dikatakan 160 min ya, 160 derajat Celcius. Nah, hal ini juga menghindari penggunaan pengawet sehingga mendapatkan visualisasi struktur dalam lingkungan seluler yang sebenarnya. Metode ini sudah digunakan dengan dengan meningkat ya, untuk membantu kristalografi sinar X dalam menunjukkan atau menampilkan protein kompleks dan struktur subseluler seperti ribosom. Itu akan lebih jelas lagi. Cryo-EM ini telah dapat Nobel Prize itu untuk kimia, diberi hadiah tahun 2017. Oke, kita tahu bahwa mikroskop merupakan alat yang sangat penting dalam sitologi dan kajian dari struktur sel ya, untuk memahami fungsi dari masing-masing strukturnya. Karena tapi diperlukan integrasi sitologi dengan ilmu lain yaitu biokimia. Jadi para ahli merasa tidak cukup untuk hanya menggunakan mikroskop, tapi perlu juga bidang lain yaitu biokimia yang melibatkan proses-proses kimia di sini. Nah, di sini ada satu teknik di biokimia namanya cell fractionation. Jadi ini sebuah teknik yang sangat berguna untuk mempelajari struktur dan fungsi sel. Ini pada dasarnya adalah bisa kita pelajari pada gambar di samping. Di sini merupakan gambaran dari cell fractionation ya. Aplikasinya adalah sel ini digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi, jadi dari komponen sel berdasarkan ukuran dan densitasnya ya. Tekniknya ini sel dibuat homogen dengan blender untuk memecah mereka menghancurkannya ya. Jadi di sini ada blender, ini ada sel-sel jaringan dimasukkan ke blender, dihancurkan, dihomogenisasi. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tabung untuk disentrifuge dengan dengan sebuah kecepatan yang tertentu gitu ya. Berulang sampai 3 atau 4 kali gitu ya. Nah, hasil yang pertama adalah supernatan atau pelet. Ini akan dimasukkan ke dalam tabung yang kedua, disentrifuge lagi, akan menghasilkan lagi, nanti bagian yang cairnya dipindahkan lagi ke tabung yang berikutnya. Terus seperti itu. Ini yang disebut dengan proses differential centrifugation. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi di sini jaringan sel yang akan dibuat disentrifuge, dihomogenize dengan blender, masukkan ke dalam tabung, masukkan ke dalam ini centrifuge, diputar dalam kecepatan 1000 gravitasi. Ini 1000 kali kekuatan dari gravitasi selama 10 menit. Itu akan menghasilkan supernatan. Nah, ini yang di sini nih. Ini diambil, yang mengendapnya dibiarkan, ini pelet kaya dengan asam nukleat dan sampah-sampah seluler. Jadi bagian intinya dimasukkan lagi ke dalam tabung berikutnya. Kemudian disentrifuge lagi dengan
kekuatan 20.000 gravitasi ya selama 20 menit. Nah, akan menghasilkan cairan seperti ini dan ada endapan. Endapan ini kaya dengan mitokondria dan kloroplast jika ada sel tanaman ya, tumbuhan. Nah, kemudian cairan ini diambil lagi ke dalam tabung yang berikutnya. Kemudian akan disentrifuge lagi selama 1 jam 60 menit dalam kecepatan 80.000 gravitasi. Hasilnya di sini tampak adalah pelet yang kaya dengan mikrosom. Ini bagian-bagian dari plasma membran dan membran internal sel ya. Dan yang terakhir ini cairan yang ini dimasukkan ke dalam tabung berikutnya, disentrifuge selama 3 jam dalam kecepatan 150.000 gravitasi, akhirnya menghasilkan pelet-pelet ini kaya dengan ribosom. Nah, ini adalah hasil dari cell fractionation, bagian dari proses biokimia yang dilakukan oleh para ahli biologi untuk memahami lebih jauh tentang fungsi sel ya dan hubungannya dengan struktur. Baik, ini halaman 96 saya stop dulu, nanti saya lanjutkan dengan halaman 97.